Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Yang saya hormati Kepala UPTS Negeri Plunggan Bulan 1, yang saya hormati Bapak Ibu guru rekan guru SD Negeri Plunggan Bulan 1, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf meminta waktu istirahatnya untuk mendukung saya melakukan diseminasi modul 1/4 budaya positif. Jadi ini syaratnya sebenarnya harus 10 guru, terus minimal 1 jam, berarti sangat penting. Mohon maaf kalau waktunya agak lama nanti. Saya di sini hanya berbagi saja ya, tidak mengajar atau memberi materi. Saya kan baru juga di sini, tidak pantas mengajari senior-senior. Jadi saya hanya berbagi yang saya dapatkan di CGP. Ini tentang budaya positif. Nah, yang pertama tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah sering kita dengar dan juga ada di tembok ruang guru yang tulisan Jawa, ya kan? Ada itu. Di CGP itu kenapa ya selalu memakai Ki Hajar Dewantara? Jadi tokoh yang selalu digaungkan itu ya Ki Hajar Dewantara. Di kurikulum Merdeka juga. Jadi itu juga menjadi pertanyaan sebenarnya. Indonesia ini kan tokohnya memang Ki Hajar Dewantara dengan semboyannya yang 3 itu ya, Ing Asa Sundulado, Ing Madya Manungkaso, dan Bermuri adanya. Nah, ada kaitannya, kaitan tujuan pendidikan nasional dengan merdeka belajar. Ini hanya permen dan undang-undangnya saja. Jadi merdeka belajar itu ada di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya nanti mengandung profil pelajar Pancasila P5 itu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ayo apalah Anda P5? Ya apa Bu? Hebat sekali Bu. Nah, dasar-dasar
pendidikan menurut Ki Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu saling terkait dan tak terpisahkan karena pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Jadi kalau kita mendidikan ya ada proses pengajaran di situ. Ya. Dan pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin dan berpusat pada peserta didik. Jadi di sini sekarang intinya itu di kurikulum Merdeka yang mengadaptasi filosofi Ki Dewantara itu harus berpusat pada peserta didik. Intinya itu terus yang disampaikan, berpusat pada peserta didik sampai menghambat pada peserta didik. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dalam menuntun pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Pernah dengar itu di PNM? Jadi seorang petani itu seperti apa? Menanamkan ya. Jadi ada benihnya. Nah, benihnya kan ditanam, dirawat dengan baik, terus ditunggu sampai panen dengan sabar. Nah, menurut Ki Dewantara, pendidikan itu seperti itu, hanya menuntun dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Kalau yang ditanam padi kan nggak mungkin keluar jagung. Jadi karakter anak itu ditumbuhkan, dituntun saja sampai menjadi baik di masyarakat, dan itu membutuhkan proses yang lama dan harus sabar. Seperti petani kan ada gangguan dan macam lain. Nah, menurut pembelajaran Merdeka itu inginnya dididik sesuai dengan kodrat alam. Apa itu kodrat alam? Berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi alamnya pegunungan atau alam pantai atau di Papua atau di Jawa itu kan beda, kodratnya berbeda. Lalu ada kodrat zaman. Pendidikan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sekarang sudah tidak bisa dihindari ya. Kita harus melakukan pendidikan yang abad 21. Ada 4 kemampuan yang harus dimiliki di abad 21. 4C kalau tidak salah saya ingat. Kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi 4 keterampilan abad 21 itu harus dimiliki anak-anak sebenarnya. Karena sekarang kita kan sudah tahun 2024, sudah menjauh dari tahun 2000-an. Nah, dalam pembelajaran kami membutuhkan guru yang berpihak pada kami, mengerti apa yang kami butuhkan, lalu membuat pembelajaran yang menyenangkan dan memberi kesempatan bagi kami untuk bereksplorasi. Ini yang kadang saya juga belum melakukan ya, karena kita itu kadang tidak memberikan siswa kesempatan untuk bereksplorasi. Kita jejali terus dengan materi. Apalagi kalau siswa kami bereksplorasi, kita mungkin kadang jangan rame lah. Lebih baik saya kasih materi terus, tugas terus. Nah, harusnya kita memberi kesempatan siswa untuk bereksplorasi. Itu tadi pengantar dari Ki Dewantara. Sekarang kita belajar tentang budaya positif di sekolah. Nah, pertanyaan pemantiknya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Nanti kita jawab di ini ada video.
Ketiga kaleng itu diproduksi di pabrik yang sama, dibuat dari bahan yang sama. Kemudian ketika tiba saatnya, datang sebuah truk ke pabrik membawa kaleng-kaleng Coca-Cola itu untuk didistribusikan ke banyak tempat yang berbeda. Tempat yang pertama adalah supermarket lokal. Kaleng Coca-Cola itu diturunkan, kemudian dipajang di rak bersama kaleng minuman yang lainnya. Coca-Cola itu diberi harga Rp4.000. Tempat distribusi yang kedua adalah pusat perbelanjaan besar. Di sana Coca-Cola diturunkan. Kaleng-kaleng itu ditempatkan di sebuah cooler atau kulkas agar dingin untuk memberikan kenikmatan yang lebih untuk para pembelinya. Satu kaleng Coca-Cola dijual dengan harga Rp7.500. Kemudian pemberhentian yang terakhir adalah hotel bintang 5. Kaleng-kaleng Coca-Cola itu diturunkan. Kemudian kaleng-kaleng itu ditempatkan di lemari pendingin, tetapi hanya dikeluarkan dengan mesin pelanggan. Kaleng ini dikeluarkan dengan gelas kristal cantik berisi es batu, disajikan di atas baki, dan pelayan hotel akan membuka kaleng Coca-Cola itu dan menuangkannya dalam gelas dengan sopan saat menyajikan kepada pelanggan. Satu gelas Coca-Cola diberi harga Rp60.000. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa ketiga kaleng Coca-Cola itu memiliki harga yang berbeda, diproduksi di tempat yang sama, dibawa truk yang sama, dan memiliki rasa yang sama, tetapi harganya berbeda? Jawabannya adalah lingkungan. Lingkunganlah yang membuat tiga Coca-Cola itu berbeda harganya. Lingkungan berbicara tentang suasana, lingkungan berbicara tentang relationship, lingkungan berbicara tentang daya dukung. Begitu juga dengan manusia. Semua orang pasti punya potensi, semua orang pasti punya bakatnya masing-masing, termasuk diri kita juga. Apabila kita berada di lingkungan yang tepat dengan semua daya dukung yang ada, kita bisa mengeluarkan potensi yang terbaik dari diri kita. Kita akan jadi orang yang cemerlang, kita akan terlihat cemerlang dengan segala potensi yang kita punya. Tetapi jika kita berada di lingkungan yang salah, lingkungan yang tidak mendukung, maka potensi kita tidak akan keluar secara maksimal. Potensi kita akan kerdil. Ibarat pohon yang dibonsai, seharusnya dia bisa tumbuh besar, seharusnya dia bisa sangat lebat, seharusnya dia bisa berbuah sangat banyak. Tetapi karena tidak ada daya dukung atau justru dikekang, pohon itu menjadi kerdil. Orang yang sama, bakat yang sama, kemampuan yang sama, hasilnya akan sangat berbeda jika berada di tempat yang berbeda. Tetapi sebelum kita memilih lingkungan, kenali terlebih dahulu nilai daripada diri kita yang kiranya bisa menjadi identitas kita. Kita pasti punya bakat, mungkin di komputer, otomotif, analisa, menulis, menghitung, menggambar, dan lain sebagainya. Kenali potensi kita, dan kemudian carilah lingkungan yang bisa mendukung potensi kita itu. Lingkungan bisa jadi bentuknya sekolah, jurusan kuliah, bidang pekerjaan, dan lain sebagainya. Sekarang coba kita perhatikan di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita ada banyak sekali orang yang berbakat pada hal yang tertentu. Misalnya bakat menggambar, bakat seni, bakat bernyanyi, dan lain sebagainya. Tetapi mereka belum menemukan tempat yang mendukung. Akhirnya mereka terpaksa bekerja di bidang yang sebenarnya bukan jiwa mereka. Hasilnya orang itu tidak begitu menikmati pekerjaan dia sekarang. Atau mungkin itu justru diri kita. Misalnya kita berbakat di bidang menulis, tetapi harus bekerja sebagai pegawai bank misalnya. Atau kita berbakat di bidang otomotif, kita tahu betul tentang mesin, tapi kita harus bekerja sebagai tukang masak di sebuah restoran. Memang itu adalah pilihan masing-masing individu. Memang kadang karena terdesak kebutuhan, kita harus mengambil segala peluang yang ada, meski harus mengorbankan idealisme, bakat, atau skill yang kita miliki. Tapi paling tidak kita sadar, jadikan itu sebagai sebuah batu loncatan saja. Tetap lebih baik jika kita memiliki impian untuk bekerja di bidang yang kita sukai, di bidang yang kita punya potensi di situ, dan tentunya jika kita bekerja di situ, kita akan bahagia jika melakukan pekerjaan kita itu. Selamat mencari bakat dan potensi kita, dan selamat mencari lingkungan terbaik untuk diri kita, dan jadilah diri kita yang terbaik. Tetap sehat, tetap semangat. Jika kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi. Baik. Ada yang ingin menyampaikan apa kesimpulan dari video tadi? Atau bisa? Ya, monggo. Terima kasih untuk video tadi. Menurut saya memang betul untuk benda yang sama
di tempat yang berbeda pasti hasilnya berbeda. Seperti juga atribut kita, semuanya dilahirkan itu sama. Seperti kertas putih kalau tadi SPD ya, seperti meja pualam, tergantung kita yang membentuknya. Jadi untuk anak-anak itu bagaimana kita mengolahnya? Kalau dia di tangan pendidik guru yang tepat, mengerti apa potensi dia, apa yang harus dilakukan, otomatis nanti anak akan menjadi seperti apa yang dipunyai potensinya itu. Contohnya, seandainya satu anak itu seperti tadi, ya, mempunyai bakat A, ya, guru tahu dia harus dibeginikan, harus pilih, harus itu, otomatis dia akan menjadi berhasil dalam bakatnya tersebut. Tetapi sebaliknya, bila anak tersebut di tangan guru yang tidak tepat, otomatis tidak akan muncul bakat tersebut. Ya, jadi memang benar anak adalah mempunyai jiwa yang unik, tergantung kitanya, ya, tergantung kita guru-guru sejauh mana kita menggali potensi anak-anak tersebut dengan penanganan yang tepat, dengan metode yang tepat juga. Insya Allah nanti akhirnya juga akan memuaskan bagi sekolah, bagi guru, dan juga bagi wali murid serta masyarakat sekitarnya. Itu, terima kasih. Terima kasih Bu atas masukannya. Jadi memang lingkungan itu sangat mendukung ya. Dan saya yakin lingkungan kita di SD Pembangunan 1 itu sudah positif ya. Sudah sangat persaudaraan sangat kental. Jadi kita tinggal lakukan ke murid-murid agar murid itu kita juga mendapat pengaruh positif dari guru yang ada di Pembangunan 1. Karena salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan baik. Itu yang intinya. Jadi kenapa kita harus menciptakan lingkungan positif? Ya agar tercipta kebiasaan baik dan karakter yang baik. Menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin, pembelajar. Nah, kenapa kita juga belajar budaya positif? Karena budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Setiap sekolah hendaknya mampu menciptakan budaya positif di lingkungannya. Budaya yang dapat kuat sehingga menjadi kebiasaan yang dilaksanakan secara kontinu dan sadar. Tujuannya yaitu menumbuhkan suasana aman, nyaman dan bermakna di lingkungan sekolah, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, dengan disiplin positif itu dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ya, seperti yang disampaikan Bu Kepala Sekolah tadi ya. Setiap anak memiliki potensi dan harus digali potensinya pada sebuah tujuan. Lalu di dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan universal, artinya nilai yang umum yang ada di masyarakat. Seperti tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, kasih sayang, rajin, dan masih banyak yang lain. Nah, dalam filosofi Gajah Dewantara, belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Hukuman sanksi merupakan alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam kurikulum merdeka, dalam filosofi Gajah Dewantara itu hukuman itu sudah tidak relevan ya. Karena apa? Karena hukuman itu nanti akan membuat anak merasa minder dan merasa gagal. Jadi justru itu merupakan alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali.
Ini ada beberapa gambar teori motivasi dan hukuman. Ini ada teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi yang selama ini kita mungkin percaya ya. Contohnya ilusi guru dapat mengontrol murid. Itu benar ya, guru dapat mengontrol murid. Sebenarnya itu tidak benar. Jadi kita sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Kita akan selama ini hanya menekan murid saja agar patuh terhadap kita. Sebenarnya itu kita tidak bisa terkontrol. Jadi itu namanya ilusi. Ilusi yang selama ini kita percaya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga ilusi. Membuat orang merasa bersalah itu justru akan membunuh karakternya. Jadi membuat orang merasa minder, tidak berkembang. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu bermanfaat. Contohnya orang sakit diberi penguatan positif tapi tanpa minum obat, itu sakit. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu juga ilusi. Lalu ada teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu ada dua motivasi kan, motivasi eksternal dan internal. Eksternal dari luar, internal dari dalam. Lalu nomor satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, itu termasuk motivasi apa kira-kira? Eksternal, karena kan ada pengaruh dari luar. Saya nggak mau dihukum atau saya takut ya, dengan guru kelas, itu namanya motivasi eksternal. Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu motivasi eksternal atau internal. Eksternal juga, karena kan ada iming-iming dari luar, imbalan, dengan itu motivasi. Nah, kalau untuk menghargai diri sendiri, itu motivasi internal, itu dari dalam dirinya sendiri. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Ini ada perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Dalam paradigma stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pasti sulit sekali dilakukan, ya kan? Nah, makanya kita ubah menjadi teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang nggak bisa mengubah pandangan orang agar sama dengan kita. Kita paksakan, pasti nggak bisa. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tidak cukup sampai minta maaf. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Benar tidak itu orang lain bisa mengontrol saya? Tidak bisa kan? Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah itu juga dirubah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kelihatannya saja kita bisa mengontrol orang lain, sebenarnya orang lain itu tidak terkontrol oleh kita. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah itu sering ya, tidak. Kalau kita rujuk gagal, kita pasti paksa. Kita harus coba menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi kalau berdebat atau memutuskan sesuatu harus saya yang menang, kamu yang kalah. Nah itu harus kita ubah dengan model berpikir menang-menang, win-win solution. Nah, sekarang teori hukuman dan penghargaan. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
Hukuman bersifat satu arah dan pihak gurunya memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Jadi ya ini yang masih sering dilakukan di dalam pendidikan di sekolah. Hukuman yang tiba-tiba, jadi anak nggak tahu, nggak diajak membuat kesepakatan kelas atau sekolah, tiba-tiba diberi hukuman kalau salah, ya kan? Ya ini biasanya sering dilakukan di sekolah. Nah, tentang penghargaan, Alfikon mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi menarik di sini, penghargaan itu sebenarnya tidak harus diberi hadiah atau apa. Itu justru malah membuat anak merasa diskriminasi ya di tengah temannya. Justru juga mengurangi kreativitas mereka. Terlalu sering diberi penghargaan untuk malah tidak kreatif, tidak kritis. Nah, menurut Kon, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Lalu ada teori motivasi tadi, ada 3 tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah ini yang identitas yang biasanya ada di siswa ya. Siswa itu ingin kita jadikan identitas yang gagal atau identitas yang sukses. Kalau identitas gagal biasanya itu karena sering mendapatkan hukuman. Nah, tadi itu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus cirinya lagi, murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak membenci peraturan. Suatu saat itu akan menjadi identitas yang gagal. Nah, harus kita ubah menjadi identitas yang sukses dengan disiplin positif tadi. Bisa dengan 2 cara, konsekuensi dan restitusi. Nanti restitusi di belakang. Konsekuensi itu apa konsekuensi? Ya tindakan yang dilakukan setelah akibat dari kesepakatan yang sudah dilanggar ya, itu konsekuensi ya. Ada kesepakatan. Kalau cuma tadi kan tidak ada kesepakatan, tiba-tiba saja. Lalu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Itu sudah pasti ya, manusia bertahan hidup secara fisiologi kan otomatis kita makan kalau lapar. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Lalu kita membutuhkan cinta dan kasih sayang. Lalu ada kesenangan, kebebasan, dan kekuasaan. Nah, sekarang kita diskusi kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi dari pernyataan berikut. Kadang anak-anak itu di kelas rame atau di kelas bertiga itu karena mereka menginginkan kebutuhannya terpenuhi ya dari bapak guru. Contohnya yang nomor 1, meskipun pabrik kaya, dia suka mengambil barang milik temannya yang tidak mampu saat bermain. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang dipenuhi Pak? Dari 5 kebutuhan tadi. Ya bisa jadi kurang cinta dan kasih sayang mungkin ya Pak Ari ya. Atau dia juga kebutuhan kekuasaannya ingin menguasai orang lain ya. Kadang kan anak yang merasa berkuasa itu nanti terus timbul pemberian tadi. Nah, nomor 2, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas karena kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, itu
itu bukan apa? Kebebasan, bebas. Nomor 3, Lala terlambat hadir karena pagi sebelum berangkat ia membantu ibunya berjualan di pasar. Kebutuhan apa itu berarti? Ya bertahan hidup juga bisa ya, karena kan harus berjualan, cinta dan kasih sayang dengan ibunya juga bisa. Nah, nomor 4, Doni mengejek lawan tandingnya karena dia dan timnya menang dalam pertandingan voli. Kekuasaan, dia merasa berkuasa karena menang. Nah, kadang ini kan nanti tidak terbaca oleh kita. Anak-anak itu hanya ingin kebutuhan dasarnya dipenuhi saja. Nah, lalu ada keyakinan kelas. Sudah buat kemarin di wawancaranya keyakinan kelas ini juga ada. Dulu kan namanya kesepakatan kelas, sekarang ada agak berubah dikit. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan itu kan detail, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Cara keyakinan itu hanya nilai-nilai universal, nilai-nilai kebijakan universal yang umum saja, jangan berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi tidak terlalu banyak. Kenapa? Kalau terlalu banyak malah sulit diterapkan oleh anak. Jadi keyakinan kelas itu paling 5, 6, 7 sampai 8 itu saja. Kalau peraturan kan kadang banyak, tidak boleh makan, tidak boleh bicara. Lalu pernyataan keyakinan bersifat positif. Jadi dalam keyakinan kelas tidak ada yang kalimat negatif. Contohnya tidak gaduh saat berada di ruang kelas. Nah itu bisa diganti dengan apa? Kalimat positif apa kira-kira? Bersikap tenang di dalam kelas itu. Jadi tidak boleh kalimat negatif. Karena menurut psikologi itu kan kalau kita menggunakan kalimat negatif itu justru malah dilakukan, langgar, ya. Jadi kita membuat kalimat positif. Terus semua warga kelas berperan aktif ya. Dia harus mengajak anak-anak untuk menyusun keyakinan kelas. Nah, menerima pernyataan keyakinan tidak terlalu banyak agar mudah dilaksanakan. Lalu pernyataan keyakinan bisa direvisi. Selanjutnya tentang restitusi. Restitusi itu pengganti ya, ibaratnya pengganti. Dalam restitusi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ini juga ada di PNM di modul disiplin positif ya. Yang pertama sebagai penghukum, lalu membuat orang merasa bersalah. Lalu nomor 3 guru sebagai teman, nomor 4 guru sebagai pemantau, yang terakhir guru sebagai manajer. Nah, mana yang sering kita lakukan kira-kira? Pemantau. Nah, kira-kira mana yang paling baik? Yang pertama posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat digunakan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya ada ancamannya, selalu ada ancaman kalau sebagai penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Lalu membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Sebenarnya yo dengan tutur kata yang lembut biasanya sih, gimana sih kami mau sudah membantu mengerjakan seorang guru sudah tepat saya tidak bisa.
bukan membuat orang merasa besar. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kira-kira membuat anak sedih enggak? Ya. Lalu sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini yang biasanya terjadi pada saya. Karena kan guru muda itu biasanya ya sebagai teman, merasa sebagai teman. Saya sadar sendiri. Karena gimana ya? Saya usianya masih pautan, usianya masih sedikit, jadi kadang merasa sebagai teman. Tapi setelah belajar ini saya sadar itu tidak bagus terlalu merasa sebagai teman dengan anak-anak itu. Nanti kita malah diremehkan. Jadi kita ubah. Kalau sebagai teman kan mau ada, ayo bantulah demi bapak ya. Masa mohon teman. Lalu sebagai monitor atau pemantau, pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Ini sudah agak bagus ya sebagai memantau siswa sesuai keyakinan kelas atau tidak. Jadi diyakinkan lagi peraturannya apa, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Kalau kamu berbuat seperti ini, nanti kamu mendapat konsekuensi apa? Nah, itu sebagai pemantau. Nah, yang paling bagus itu sebagai manajer atau pemimpin. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi sekarang tuh solusi nggak harus dari guru. Siswa itu dituntut untuk menemukan solusinya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dipancing dulu pemikirannya, kritisnya, agar muncul kesadaran. Nah ini setelah Anda baca 5 posisi kontrol, posisi apakah ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa? Ya, membuat kalian merasa bersalah. Ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu nomor 1 ya. Ya, atau membuat merasa bersama ya, masih. Ya. Karena ketika apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer ya. Nomor 4, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Iya. Kau kan tahu apa manajer terus. Nomor 5, Adi, ayolah, bagaimana sudah kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ketawanya, ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kami. Tenang. Dulu saya juga gitu kan, sambil senyum-senyum. Nah, restitusi tadi artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak memojokkan murid, terus muridnya menjadi minder dengan teman sekelasnya. Restitusi itu harus mengembalikan murid pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih
kuat. Cirinya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan pasangan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan, lalu fokus pada solusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, dalam restitusi itu ada tahapnya, segitiga restitusi namanya. Di PMM juga ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi identitasnya distabilkan dulu, tidak langsung disalahkan. Itu disadarkan dulu kalau dia itu manusia, bisa berbuat salah. Semua orang juga bisa melakukan kesalahan. Lalu ada validasi tindakan yang salah, divalidasi dulu. Kamu benar melakukan kesalahan ini. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, bukan? Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Namanya validasi tindakan yang salah. Nah, kalau dia sudah mengakui tindakan yang salah, lalu kita tanyakan keyakinan kelas tadi atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Berarti kamu melanggar keyakinan yang apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini lagi. Ini bedanya dari tiga perlakuan: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, Anda akan diberikan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, sekarang kita jawab ini, hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini akan sering kita lakukan saja. Apa ini termasuk apa? Hukuman, ya. Ini kan hukuman karena mendadak tiba-tiba tidak ada kesepakatan seperti. Terus berupa fisik biasanya hukuman itu. Nah, kalau nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi karena dia melakukan sendiri dan melanggar kesepakatan kelas ya, melakukan sendiri. Nah, dia harus mengganti tadi ya konsekuensinya dia. Nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masuk ke sekolah. Hukuman. Nomor 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, harus diterima. Nomor 6, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Sudah jelas hukuman jadi. Nomor 7, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, ini ciri-cirinya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Harus ada paksaan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, ada stimulus, ada tanggapan. Sudah ya, demikian presentasi diseminasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita berrefleksi. Ya, silakan mengenal. Terima kasih Pak Hakim. Gini, masalah keyakinan kelas juga kami beri contoh nyatanya membuat
keyakinan kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Kita mungkin sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ya, tapi kita mana keyakinan kelas saya? Ya, jadi pertama itu sebenarnya kita harus memberikan materi dulu pada siswa tentang keyakinan kelas. Kan membuat keyakinan kelas itu harus mengajak siswa, harus sama-sama yakin. Jadi saya pertama dulu saya memberikan materi ini pada siswa, keyakinan kelas ini di PowerPoint. Lalu selanjutnya siswa saya minta untuk mengusulkan nilai-nilai positif yang kita sepakati. Ya, jadi seperti ini kan, ini sudah hampir seperti keyakinan kelas, berpakaian rapi sesuai aturan sekolah, menghargai teman-teman. Keyakinan kelas itu bersifat umum saja, jadi umum, tidak terlalu detail dan tidak boleh ada kalimat negatif. Ya, intinya seperti itu. Saya punya lagi juga. Keyakinan kelas itu harus selalu direvisi atau dipantau ya, setiap hari, setiap waktu. Nah ini contoh keyakinan kelas 6B yang baru saya buat kemarin di awal pembelajaran. Tidak tahu kan kalau tiba-tiba. Nah, ya cuma singkat-singkat saja, terus tidak terlalu banyak. Lalu kalimat positif. Hidup rukun dengan teman di kelas, menggunakan penggunaan yang benar, berbicara dengan sopan pada teman dan guru, setiap anak wajib mandiri, lalu menjaga fasilitas sekolah, saling memahami perasaan, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, dan berpakaian lengkap dan sudah dikatakan itu sudah terlalu banyak mungkin itu. Berarti misalkan kalau kan sudah kita misalkan nantinya pada salah satu dalam pelajaran itu nggak kasih sama anak, berarti kita nggak ngasih cuma tapi konsekuensinya karena sendiri. Ya, kita ingatkan dengan tindakan konsekuensi tadi. Kalau mungkin ya tidak boleh hukuman. Kalau waktunya mungkin malah harus direstitusi. Kalau terlalu melanggar direstitusi. Restitusi kan lebih lama, ngomong satu-satu gitu. Ya, silakan ada tanya lagi. Ya, Ya, terima kasih Pak Bu. Apakah setiap kasus di kelas harus diproses dengan segitiga restitusi Pak? Itu pertanyaan saya. Ya, pertanyaan bagus ya. Apakah setiap kasus di kelas harus dilakukan dengan segitiga restitusi? Bagaimana kira-kira? Tidak harus, memang kalau kasusnya ringan saja, ya tinggal kita ingatkan konsekuensi dari keyakinan kelas tadi. Kalau kasusnya agak berat, mungkin kita harus restitusi. Karena restitusi itu ya pertama harus panggil siswanya dulu satu-satu, menyadarkan siswanya akan kesalahannya. Dan kalau anak nangis sedikit atau kelalaian sedikit, masih kita restitusi. Jangan
gurunya estetis itu harus mengajar. Itu juga perlu dikritisi dalam modul disiplin positif itu. Tidak selalu kita restitusi. Gitu ya Pak Mis. Seket. Ada pertanyaan lain? Ya, pasti. Terima kasih Pak Afif. Selama menjadi guru di sekolah, budaya positif apa yang pernah Pak Afif, yang sudah pernah Pak Afif lakukan di sekolah? Iya, pertanyaan itu. Budaya positif apa yang sudah pernah saya lakukan di sekolah? Nanti kalau kita melihat tentang budaya positif, tentunya di awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas, juga termasuk budaya positif. Lalu menghargai waktu, itu kan selalu berusaha tepat waktu. Insya Allah saya selalu berusaha tepat waktu meskipun kadang. Dan menjadi contoh bagi anak dengan tindakan itu yang paling penting kan untuk anak-anak SD ini. Itu pun ya, kalau tidak belajar dari pengalaman ya kita tidak akan sadar. Itu. Ya. Lalu selanjutnya sebelum penutup, tolong ada satu orang yang melakukan refleksi. Nah ini penting ya, refleksi itu kadang kita lakukan di kelas. Jadi setelah belajar kita membuat belajar yang menyenangkan, tapi kita tidak melakukan refleksi. Jadi siswa lupa apa yang sudah dipelajarinya. Ternyata refleksi itu juga penting. Saya pun kadang lupa, ya kadang saya terapkan, kadang tidak. Kalau waktunya mepet dan kurang ya tidak usah refleksi. Iya. Nah, kita belajar melakukan refleksi. Ini menggunakan model 4F. Fact, peristiwa, feeling, perasaan, feeling, pembelajaran, wujud, penerapan. Iya, wujud. Peristiwa apa yang sudah kita lakukan hari ini, perasaan kita gimana setelah pembelajaran hari ini. Lalu finding, pembelajaran apa yang sudah kita dapat pada kesempatan hari ini. Nah, kedepannya future kita terapkan di kelas atau di sekolah seperti apa? Refleksinya seperti itu. Siapa yang ingin berefleksi? Ayo tanya aja. Baik, terima kasih Pak Afif. Terkait dengan apa yang sudah kita pelajari ini, ini mengenai peristiwa yang tentunya kita paham ya, bahwa saat ini peristiwa yang kita lakukan sekarang adalah sedang apa ya, belajar yang terkait dengan budaya positif. Nah, kemudian untuk feelingnya, perasaan saya mungkin sangat senang dan juga termotivasi untuk lebih belajar yang ke depannya. Kemudian untuk pembelajarannya itu sangat menyenangkan karena dengan pembelajaran itu kita bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Pak Afif. Terkait dengan future penerapannya dari pembelajaran ini, semoga kedepannya bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Pak Afif sendiri.
Saya terakhir terima kasih. Terima kasih Pak Usmani atas refleksinya. Selanjutnya kesimpulannya dan penutup, ubahlah mindset melakukan gerakan dan perubahan berdasarkan kelemahan yang ada menjadi melakukan perubahan dan gerakan berdasarkan kekuatan yang kita miliki sampai kelemahan itu tidak tampak tertutup oleh kekuatan. Jadi kekuatan yang kita miliki dulu apa, itu yang kita andalkan untuk melakukan perubahan. Jangan melihat kelemahan diri kita. Menjalankan kebiasaan baru memang awalnya terasa sulit, tapi percayalah hal sekecil apapun yang Anda lakukan demi perubahan positif akan membuahkan hasil yang luar biasa. Jadilah teladan perkembangan dirimu. Kolaborasi, kerjasama adalah kunci dalam melakukan perubahan kebiasaan positif. Terakhir, ayo bergerak dan berkolaborasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung saya dan mendampingi saya. Saya tidak bermaksud mengajari, hanya berbagi saja. Saya sangat berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah gerakan sekolah sehat. Yang dulu lingkungan sekolah sehat, sekarang gerakan sekolah sehat. Ini pergugus satu lembaga. Nah, ini mau saya bicarakan dengan beberapa semua nanti. Terus yang ketiga adalah ini membuat modul P5. Ya, ini adalah tugas untuk penjenengan fase A, B, dan C. Jadi satu kelas mengumpulkan satu sesuai dengan dimensi yang kita ambil waktu dan dengan tata apa yang diambil waktu dan itu nanti yang kita buat aturan. Monggo ini kolaborasi bersama yang dua tim, ya yang dahulu satu kelas satu modul P5. Terus untuk P5 itu nanti yang kita kedepankan adalah perubahan karakter anak, bukan hasil akhir. Dan selama ini kita akan miss, ya toh, produk yang kita ya itu salah. Yang kita adalah proses dari proses awal umpamanya kita membuat ekobrik, bukan jadi sampah, bukan sampai impor. Ya, terus habis itu diapakan, jadi prosesnya. Terus yang paling penting adalah anak tersebut di akhirnya karakternya bagaimana, tanggung jawab, mandiri, disiplin, kreatif. Itu alhamdulillah kita di sini ada beberapa orang bergerak, insya Allah nanti kita bisa kompak, bisa bagus. Ya, ini dikumpulkan sekitar tanggal 17 atau 27 September. Ya, untuk foto videonya ada linknya.